Kita mulai pembahasan kali ini dengan pengertian filing sistem subjek atau sistem masalah. Yang dimaksud dengan filing sistem subjek atau sistem masalah adalah suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Isi dokumen atau surat sering disebut perihal pokok masalah, permasalahan, pokok surat, atau subjek. Daftar klasifikasi subjek. Dalam sistem subjek dibutuhkan daftar klasifikasi subjek sebagai daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode, dengan tujuan bahwa istilah-istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Selanjutnya juga semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Selain itu juga agar mengusahakan arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditemukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat 1 atau kita kenal dengan unit 1 adalah masalah utama atau masalah yang paling luas. Kemudian tingkat 2 atau unit 2, submasalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Dan tingkat 3 atau unit 3 berisi sub-submasalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh daftar klasifikasi. Untuk instansi yang bidang kerjanya kecil, cukup menggunakan 1 atau 2 tingkatan saja. Sedangkan untuk instansi yang ruang lingkupnya luas, dapat menggunakan daftar klasifikasi subjek sampai 3 tingkatan atau lebih, seperti pada contoh di slide ini. Di sini saya buatkan ada 3 tingkatan atau 3 unit. Unit 1 berisi masalah utama, unit 2 berisi submasalah, sedangkan unit 3 berisi sub-submasalah, seperti contoh ini. Bisa diperhatikan ya. Kemudian, untuk memudahkan mengetahui kelompok dari suatu subjek dan memudahkan penentuan lokasi dan urut-urutan penyimpanan arsip dari subjek yang bersangkutan, maka perlu daftar klasifikasi ini dilengkapi dengan kode dari istilah subjek yang bersangkutan. Seperti misalnya di sini untuk masalah utama adalah kepegawaian. Ada kode KP di sini diperhatikan. Kemudian unit 2 berisi submasalah pengadaan. Di sini diberi kode 1, dan untuk sub-sub masalah misalnya formasi diberi kode A. Sehingga bila ada berkas dokumen berisi masalah formasi, maka kodenya adalah KP.1.A. Begitu berikutnya selanjutnya, bila ada berkas dengan permasalahan penerimaan pegawai misalnya, maka di sini kodenya adalah KP.1.B dan seterusnya sampai ke submasalah KP.1.C, yaitu pengangkatan. Kemudian selanjutnya untuk berkas dokumen dengan submasalah pemberhentian misalnya, di sini diberi kode KP.2.A. Seperti ini ya. Nah, kemudian bila dokumen tersebut berisi berkas pemberhentian atas permintaan sendiri misalnya, maka kodenya adalah KP.2.B. Begitu seterusnya. Seandainya di sini masih ada sub-sub masalah yang lain, bisa dilanjutkan. Selanjutnya untuk masalah utama yang kedua misalnya di sini adalah keuangan, diberi kode misalnya untuk upah bulanan permasalahan atau sub-sub masalah dari berkas yang akan disimpan berisi tentang masalah upah bulanan. Kita beri kode KU.1.A. Jadi dilihat dari kode yang ada di sini. Begitu selanjutnya seterusnya. Untuk yang upah mingguan, maka kita beri kode sesuaikan dengan yang tertera pada kolom masing-masing unit. Begitu seterusnya sampai pada masalah utama yang selanjutnya, misalnya di sini sarana prasarana, submasalah dan sub-sub masalahnya apa, bisa dilanjut. Selanjutnya juga ada hubungan masyarakat, ini juga bisa kita teruskan ya, dan seterusnya. Nah, demikian untuk contoh daftar klasifikasi dengan kode. Bisa dipahami penjelasan ini. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan sistem subjek.
Peralatan dan perlengkapan yang seringkali digunakan untuk menyimpan arsip dengan sistem subjek antara lain adalah filing cabinet. Kebutuhan filing cabinet disesuaikan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Satu laci filing cabinet dapat memuat satu masalah utama. Yang berikutnya adalah guide. Jika satu laci memuat satu masalah utama, maka jumlah guide yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub-masalah ditambah dengan sub-sub masalah. Jika satu laci memuat satu sub-masalah, jumlah guide yang digunakan sebanyak jumlah sub-sub masalah. Selanjutnya adalah hanging folder. Hanging folder yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub-sub masalah atau sebanyak jumlah masalah yang ada pada tingkatan terakhir. Dan berikutnya adalah kartu indeks. Setiap satu jenis surat atau perihal surat dibuatkan satu kartu indeksnya. Jadi semua surat yang disimpan mempunyai kartu indeks. Berikutnya adalah kardex atau laci kartu indeks. Kardex digunakan untuk menyimpan kartu indeks yang penyusunan kartu indeksnya berdasarkan abjad. Berikutnya adalah rak sortir. Rak sortir diperlukan untuk menyortir surat berdasarkan subjek. Jumlah subjek yang ada dapat dijadikan dasar untuk menentukan berapa banyak alat sortir yang digunakan. Nah, inilah peralatan-peralatan dalam penyimpanan arsip sistem subjek. Prosedur penyimpanan arsip dengan sistem subjek atau sistem masalah. Adapun langkah-langkah penyimpanan arsip sistem subjek pada dasarnya masih sama dengan sistem-sistem yang lain, yaitu memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari kelima langkah ini. Memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah surat atau arsip sudah selesai diproses atau belum, dengan melihat tanda-tanda perintah simpan. Nah, di sini sudah saya berikan contoh surat yang akan kita proses. Dan pada saat memeriksa, petugas sekaligus akan menentukan subjek surat tersebut. Langkah yang kedua adalah mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat dan mencocokkannya dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan mengisi kartu indeks sebagai kegiatan dalam mengindeks. Perhatikan untuk mengisi caption. Surat ini adalah surat masuk, karena sekarang kita posisikan kita sebagai petugas pada PT Bayu Adi. Maka captionnya adalah LSM karya manusia. Bila kita caption unit 1 adalah karya, unit 2 adalah manusia, dan unit 3 adalah LSM. Sehingga kode indeksnya kita ambil 2 huruf pertama dari unit 1 yaitu KA. Selanjutnya, tanggal, nomor, lampiran, dan perihal, data-datanya kita ambil dari surat yang kita proses ini. Selanjutnya, pada bagian baris kode simpan, nah ini adalah kegiatan mengkode yang berbeda dari sistem yang lainnya. Pada kegiatan mengkode, pada sistem subjek, berarti kita akan menuliskan kode pada surat sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode berupa huruf atau angka, kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Namun, jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, yang ditulis adalah nama subjeknya. Kode subjek yang ditulis sebagai kode surat adalah nama atau nomor subjek pada daftar klasifikasi yang tingkatannya paling kecil. Nah, sekarang kita perhatikan contoh di sini. Perihal surat adalah formasi. Kita lihat ini di dalam daftar klasifikasi. Nah, ini daftar klasifikasinya. Tadi permasalahannya adalah subjeknya adalah formasi sebagai sub-sub masalah. Kodenya adalah 1. Ada di sub masalah pengadaan, kodenya 00. Kemudian ada di masalah utama kepegawaian, berarti kodenya KP. Sehingga ketika ini kita jadikan kode, maka kodenya adalah KP.00.1. Nah, ini adalah kode yang kita dapatkan dari daftar klasifikasi masalah pada PT Bayu Adi sebagai contoh di sini. Maka selanjutnya kode tersebut akan kita tuliskan di kartu indeks, kode simpannya KP.00.1,
Kemudian selain itu kita juga akan tuliskan ini di dalam berkas surat yang akan kita simpan di pojok kanan atas, misalnya seperti ini dengan menggunakan pensil. Langkah selanjutnya adalah menyortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu untuk disortir. Dan selanjutnya, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah menempatkan. Maka surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanannya. Berikut sebagai contoh dari berkas yang sudah kita proses tadi. Nah, di sini bisa dilihat surat kita masukkan ke dalam hanging folder dengan kode tab formasi dan kartu indeksnya kita simpan ke dalam kardek atau laci kartu indeks. Selanjutnya, hanging folder yang tadi sudah kita isi dengan surat yang kita proses akan kita simpan ke dalam laci kepegawaian di belakang guide pengadaan. Kita masukkan di sini. Nah, dengan demikian, maka selesailah penyimpanan arsip dengan sistem subjek. Nah, itulah tadi kegiatan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem subjek. Mudah untuk dipahami, bukan? Nah, bila ada pertanyaan, kita akan bahas di Google Classroom. Dan selanjutnya ada tugas untuk kalian berikut ini. Nah, ini surat pertama, surat 1 yang harus kalian proses. Ini adalah surat keluar. Kemudian yang kedua, ini surat kedua. Ini adalah juga surat keluar. Nah, perhatikan surat keluar dalam mengisi kartu indeksnya. Captionnya diperhatikan ya. Berikutnya, surat ketiga. Nah, ini adalah surat masuk. Kemudian surat keempat juga sama, adalah surat masuk. Nah, perhatikan cara mengcaption, baik itu mengcaption untuk nama yang diindeks ataupun mengkode pada kode simpan. Diperhatikan, disesuaikan dengan daftar klasifikasi. Sampai di sini selesai pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Sukses selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.